Amin. Haleluya. Shalom semuanya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Senang bisa menyapa Anda hari ini. Hari ini pengkhotbahnya ada 4. Dari ada Pak Sam, ada Dr. Wilson, ibadah 2 dan 3. Sore ini saya, nanti malam ada Pastor Denny Renata. Pastor Philip di jam yang sama sekarang sedang melayani AOG, kebaktian AOG di GMS 2 Surabaya Selatan. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, nanti hari Rabu tanggal 8 Juni, hari Rabu ini, 3 hari yang akan datang, bersama dengan Saat Teduh Bersama episode 8 Juni, dengan judul Baptisan Roh Kudus, Pastor Philip merasa bahwa ini akan jadi pencurahan susulan. Yang waktu kemarin ibadah kenaikan Tuhan Yesus, kita menjadikan ibadah kenaikan Tuhan Yesus sebagai momen KKR, Baptisan Roh Kudus. Dan Pastor Philip melihat dan juga memang di CG-CG terjadi baptisan Roh Kudus terus terjadi. Baik yang hadir di onsite maupun yang lewat online pun, lewat Zoom di beda tempat, beda kota, bahkan beda negara Bapak Ibu. Ngalami juga baptisan Roh Kudus. Dan sekali lagi di Saat Teduh Bersama episode 8 Juni, itu merupakan pencurahan Roh Kudus susulan. Ya, biar semakin banyak orang akan dibaptis Roh Kudus dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, CG-CG dalam minggu ini akan ada onsite maupun hybrid. Kita pindah harinya ke hari Rabu tanggal 8 Juni. Biar setiap CG di dalam minggu ini yang hari Rabu tanggal 8 Juni itu akan menjadi seperti loteng Yerusalem. Yang tercatat di Kisah Rasul pasal 2. Tempat di mana para rasul itu menantikan, para murid Tuhan 120 orang menantikan janji Tuhan. Dan mereka dibaptis Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh. Setiap CG akan menjadi loteng Yerusalem, loteng Yerusalem. Di mana lidah-lidah api akan berdebaran. Dan Roh Kudus akan hadir dan membaptis, memenuhi setiap orang. Amin. Para CGL, para coach, para TL, ayo kita sama-sama sepakat. Dan Bapak Ibu yang belum join CG, ayo join CG yuk. Ya, kita perlu komunitas rohani, kita perlu keluarga rohani yang akan menolong kita untuk dimuridkan, digembalakan lebih lagi di gereja ini. Tidak cukup ibadah hanya di hari Minggu dengan ribuan orang seperti ini. Kita perlu dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil untuk kita dimuridkan dan digembalakan. Apabila Anda ingin join CG, Anda bisa daftarkan diri Anda lewat gms.church/connect. Ya. Atau Anda bisa datang ke Welcome Lounge setelah ibadah ini selesai. Atau Anda bisa daftarkan diri Anda di reception, di foyer, di depan setelah ibadah ini selesai juga. Jangan ada seorang pun yang tidak dimuridkan atau digembalakan di tempat ini. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Ya, nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sore hari ini, tidak terasa ya, kita sudah masuk di bulan Juni. Ini minggu pertama. Sekaligus nanti kita juga saatnya untuk kita mengembalikan perpuluhan kita kepada Tuhan. Waktu begitu cepat berlalu, 5 bulan sudah lewat, kita masuk bulan yang ke-6. Tapi kita percaya bahwa kita melihat kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Dan untuk bulan ini, tema bulanan sebetulnya berjudul membuat perencanaan dalam hikmat-hikmat Tuhan. Cuma untuk kebaktian sore hari ini, saya kasih judul khotbah ini melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan. Masih ada kurang lebih 6-7 bulan yang akan kita hadapi, yang akan kita lalui ke depan. Bagaimana kita menjalaninya akan menentukan apakah kita akan mengalami di tahun mimpi dan penglihatan ini janji-janji Tuhan itu dalam kehidupan kita. Perlu merencanakan, ya, tapi lebih daripada itu perlu untuk melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan. Kita lihat sama-sama Yakobus pasal 4 ayat 13-17, versi dari firman Allah yang hidup. Bapak Ibu bisa lihat ayatnya di depan aja. Ini versi firman Allah yang hidup ya Bapak Ibu ya, bukan versi terjemahan baru. Mungkin yang ada di aplikasi Anda atau di Alkitab yang Anda bawa, mungkin kata-katanya sedikit berbeda. Jadi Alkitab dalam bahasa Indonesia itu ada beberapa versi. Salah satunya nih versi ini, versi firman Allah yang hidup. Firman Tuhan berkata demikian di kitab Yakobus ya. Di pasal sebelumnya Yakobus pasal 3, Yakobus berkata tentang mengajarkan tentang perlunya hikmat. Hikmat itu bisa datang dari atas, bisa datang dari dunia, bisa datang dari nafsu manusia, hikmat bisa datang dari setan-setan bahkan. Yakobus menceritakan demikian. Lalu di pasal 4, Yakobus mengajarkan kita tentang perlunya melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Ya, nah, kita lihat ayat yang ke-13-17. Hai orang yang berkata, pada hari ini atau besok kami akan pergi ke kota Anu dan tinggal di sana selama setahun.
serta membuka suatu usaha yang menguntungkan. Ini kan seolah perencanaan ya Bapak Ibu ya. Bagaimana saudara dapat mengetahui apa yang akan terjadi besok? Karena masa hidup kita tidaklah tentu. Sama seperti kabut yang pada suatu saat kelihatan tapi saat kemudian sudah hilang. Yang harus kita katakan ialah jika Tuhan menghendaki, kita akan hidup dan melakukan ini atau itu. Kalau tidak demikian, maka kalau kita tidak mengandalkan Tuhan atau melibatkan Tuhan dalam perencanaan kita, maka kita akan menyombongkan rencana kita sendiri. Dan kepercayaan pada kemampuan diri sendiri. Seperti itu salah, kata firman Tuhan. Dan ingatlah, jika kita mengetahui sesuatu yang benar, yang harus dilakukan, tetapi kita tidak melakukannya, maka hal itu adalah dosa. Jadi malam hari ini, kita tahu, dan saya percaya bahwa sebelum-sebelumnya pun Anda sudah tahu bahwa kita perlu melibatkan Tuhan dalam perencanaan kehidupan kita. Selain lewat doa tentunya, Tuhan juga memberikan akal budi dan pengertian untuk kita menangkap hikmat-hikmat yang berasal dari Tuhan. Ketika kita membaca, ketika kita merenungkan firman Tuhan, maka kita akan menangkap kebenaran-kebenaran yang firman Tuhan katakan. Dan ketika kita menjadikan kebenaran firman Tuhan itu sebagai prinsip nilai dalam kehidupan kita, maka setiap keputusan, setiap tindakan yang akan kita buat itu, pasti kita akan mengacu atau dilandasi kepada kebenaran firman Tuhan yang kita pegang sebagai prinsip dan nilai hidup kita. Amin. Ketika kita menangkap, sekali lagi saya ulangi, ketika kita menangkap kebenaran firman Tuhan dan menjadikannya sebagai prinsip-prinsip dan nilai-nilai kebenaran dalam hidup kita yang kita terapkan, maka setiap apapun yang kita mau buat, putuskan, rencanakan, itu mengacu pada prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Ya. Dengan kata lain dalam bahasa yang lebih sederhana adalah, yang disebut hikmat ini adalah, bagaimana kita bisa mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan, prinsip-prinsip nilai-nilai kebenaran firman itu dalam penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah hikmat. Dan seorang hamba Tuhan bilang bahwa hikmat itu seperti kecerdasan rohani. Bagaimana kita menangkap kebenaran, menjadikannya prinsip dan nilai kebenaran dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya ulangi lagi, setiap keputusan, setiap tindakan, setiap perencanaan kita berdasarkan atau mengacu pada kebenaran firman Tuhan ini. Yang setuju, yang mengerti, katakan amin. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu mau? Saya percaya bahwa Tuhan ketika kita berdoa, Tuhan bisa menjawab doa kita. Tidak selalu Tuhan jawab itu dengan cara yang audible atau memberikan mimpi atau penglihatan. Karena Tuhan berbicara lewat firman-Nya. Nah, lewat saat teduh kita, disiplin rohani kita setiap hari membaca merenungkan firman Tuhan. Ada perbendaharaan, nilai-nilai dan kebenaran yang kita simpan dalam hati kita. Sehingga ketika kita diperhadapkan untuk membuat keputusan-keputusan tertentu atau merencanakan sesuatu, kita akan melandasi setiap pertimbangannya. Itu dari prinsip-prinsip nilai-nilai kebenaran firman Tuhan yang sudah tertanam di hati kita. Yang mau melakukannya sekali lagi katakan amin. Ya. Nah, tadi saya katakan bahwa kitab Yakobus pasal 3, pasal sebelumnya daripada tadi ayat yang sudah kita baca di awal, mencatat ada berbagai macam hikmat. Ada hikmat yang datang dari atas, dari Tuhan, dari sorga. Ada hikmat yang berasal dari dunia, dari nafsu manusia, bahkan dari setan-setan Bapak Ibu. Oleh karena itu hati-hati. Apa yang kita jadikan sebagai kebenaran, sebagai prinsip dalam kehidupan kita. Hati-hati dengan apa yang kita dengar, hati-hati dengan apa yang kita baca, hati-hati dengan apa yang kita lihat. Bapak Ibu yang terkasih. Contoh, hikmat dunia. Ya, mungkin teman kantor Anda berkata gini, gak apa-apa lah. Kamu ambil uang kantor itu korupsi dikit-dikit gak apa-apa.
Toh itu juga untuk nolong ibu kamu yang lagi sakit kan. Gak apa-apa ambil aja. Sama-sama tahu. Ya, gak apa-apa itu dosa putih kan untuk nolong orang tua kita sendiri. Betul gak Bapak Ibu? Enggak. Lalu apalagi? Saya pernah waktu itu mimpin CG waktu saya masih lebih muda dari sekarang. Saya mimpin CG itu anak-anak umur SMP SMA. Ya, mungkin saya pernah ceritakan. Anak CG saya itu ngomong seperti ini. Kan kita lagi bahas soal kekudusan. Salah satunya untuk anak pelajar adalah jangan mencontek. Betul ya? Nah, cuma dia kemudian berpikir segini, kok aku ini sudah hendak naik kelas 1 kali. Kalau sekali lagi aku hendak naik kelas, aku drop out. Itu peraturannya sekolah. Dan orang tuaku single parent sudah membiayai aku 2 tahun di kelas yang sama. Kalau aku tidak sampai naik kelas lagi. Itu sebabnya kok aku nyontek kalau ulangan. Nah, mungkin hikmat dunia bilang, iya gak apa-apa nyontek. Daripada kamu gak naik kelas, nanti kasihan loh orang tuamu bayari kamu setahun lagi tuh harus nyari sekolah yang baru. Kan kasihan orang tuamu single parents. Kebenarannya adalah kita mau tetap hidup dalam kekudusan. Tetap saya bilang di CG itu, gak bisa. Itu gak benar. Ya, oke, kamu udah bisa di pelajaran apa? Ini, matematika, fisika, kimia. Oh ya, yuk siapa yang bisa ngajarin dia? Jadi saling membantu antara anggota CG. Dan senang ketika minggu depannya atau 2 minggu kemudian dia cerita, kok hari ini aku gak nyontek loh ulangan kimia. Oh puji Tuhan, berapa nilaimu? 60, lumayan Bapak Ibu tapi gak nyontek. Pas-pasan sih 60, begitu standar minimal. Tapi kan gak nyontek, lumayan. Akhirnya dia naik kelas. Kita rayakan bersama-sama. Ya, nah suatu hari itu belasan tahun yang lalu Bapak Ibu, jangan ditiru ya. Jangan saya berdoa tutup bungkus dengan dosa darah Yesus supaya tidak menjadi nasihat bagi Anda yang keliru gitu ya. Jangan sampai ini dianggap sebagai suatu usulan, enggak. Ini sebuah kesalahan. Berapa belas tahun yang lalu ketika saya mau memberkati pernikahan, ada pasangan yang calon pengantin yang sudah hamil duluan sebelum mereka menikah. Lalu bla 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 kita sudah ngobrol, lalu saya ngomong sama dia bahwa menikah bukan jalan keluar loh. Pertobatan itu jalan keluar. Kamu udah harus nikah. Gak bisa single parent tapi kalau kamu memang gak cinta dan sebagainya gak harus nikah kok. Pernikahan bukan jalan keluar. Jalan keluar adalah pertobatan. Daripada kamu membuat kesalahan yang berikutnya, lebih baik kamu single parent besarkan anakmu dalam takut akan Tuhan bertobat sungguh-sungguh. Kemudian saya tanya, oh kami saling cinta kok mereka mau menikah. Kemudian saya tanya, kenapa kalian lakukan hal ini? Yang lagi ngomong gini, kami ini pacaran kami tidak disetujui oleh orang tuaku. Dari pihak yang perempuan. Dan kemudian saya tuh curcol lah ke teman-teman. Pergaulannya dia yang saya tahu tuh salah. Temennya nyeletuk gini. Ini maaf ya, hamili aja pacarmu. Nanti kan orang tuanya mau tidak mau menyetujui hubunganmu. Terjadilah. Itu hikmat dari nafsu. Itu hikmat dari setan dunia. Oleh karena itu saya bagikan beberapa contoh ini untuk kita tahu bahwa hati-hati dengan apa yang kita dengar. Hati-hati dengan apa yang kita baca. Hati-hati dengan siapa orang yang kau izinkan mempengaruhi hidupmu. Hati-hati dengan siapa engkau mempercayakan hidupmu. Hati-hati dengan lingkungan pergaulanmu. Kalau kita pakai hikmat dunia atau setan-setan apalagi sebagai kebenaran, percayalah hidup kita jadi berantakan. Pastikan kita membuat perencanaan, membuat keputusan apapun itu berdasarkan hikmat yang datang dari surga atau Tuhan atau yang Alkitab katakan. Amin, Bapak Ibu. Ya. Nah, kita lihat sama-sama Yesaya 30 ayat 1 sampai 3. Pernah terjadi seperti ini dan Tuhan pernah menegur bangsa Israel seperti ini. Yesaya 30 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan berkata demikian. Celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan. Yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku. Sehingga dosa mereka bertambah-tambah.
yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Dan dari ayat ini Bapak Ibu yang terkasih, kita mendapati bahwa kecenderungan manusia yang telah jatuh dalam dosa ini adalah dari ayat-ayat yang di atas, manusia itu seringkali melaksanakan rancangannya sendiri. Ya. Jadi dikatakan celakalah anak-anak pemberontak. Dikatakan pemberontak. Demikianlah firman Tuhan yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita perlu, jemaat yang terkasih, kita perlu melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kehidupan kita. Jangan semau gue. Nah kecenderungan manusia yang jatuh dalam dosa adalah dia membuat rancangan yang rencananya sendiri tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Ya. Ketika kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebetulnya kita sedang menyatakan kata Tuhan dalam bahasa Yunani itu artinya juga Tuan. Kita sedang mengatakan Tuhan, bukan kehendakku lagi yang jadi, namun kehendakmu. Kita sedang berkata seperti Rasul Paulus berkata, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seharusnya kita juga sebetulnya kita sedang berkata seperti Paulus bilang, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Jadi gak bisa lagi semau gue Bapak Ibu. Gak bisa lagi berjalan dengan kekuatan kita sendiri atau berdasarkan rencana kita sendiri. Kita perlu melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan. Yang kedua, kecenderungan manusia yang telah jatuh dalam dosa adalah di ayat yang ke-1b sampai ayat yang kedua dari di Yesaya 30 dikatakan yang memasuki suatu persekutuan, sebuah hubungan maksudnya, yang bukan oleh dorongan rohku, yang memiliki pertemanan dan sebagainya atau kongsian dan sebagainya atau hubungan kasih yang salah dan sebagainya yang bukan oleh dorongan rohku. Sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku untuk berlindung pada Firaun. Hati-hati Bapak Ibu, kecenderungan manusia yang telah jatuh dalam dosa yang kedua adalah dia akan mencari pertolongan pada yang bukan Tuhan. Atau dia menyukai sebuah hubungan, sebuah pergaulan yang bukan oleh dorongan rohku, kata Tuhan. Kitab Mazmur pasal 1 mencatat apa? Orang fasik itu berbahagialah orang yang tidak menuruti nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ingat ayat itu? Hati-hati dengan teman yang seperti apa yang kita pilih. Ya, apakah, bukan berarti kita gak boleh berteman ya Bapak Ibu. Kita boleh berteman. Tapi ring pertama dalam hidupmu siapakah orang-orang yang kau izinkan berbicara dalam hidupmu. Kita harus pilih. Meskipun kita baik pada semua orang. Ya, nah, hati-hati juga bagaimana dengan hubungan yang kau punya. Mungkin anak-anak muda, kalau sudah menikah ya sudah. Ya Bapak Ibu, bawa pernikahan ada kepada Tuhan. Tapi yang belum sampai menikah, ada yang lagi pacaran atau pertunangan. Apakah hubunganmu itu memang sesuai kehendak Tuhankah? Ataukah ada hal yang Anda tahu ada salah sebetulnya, tapi Anda sedang ada di dalamnya. Malam hari ini firman Tuhan berbicara kepada Anda. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, ketika yang poin nomor 2 ini, ketika manusia jatuh dalam dosa kecenderungannya adalah mencari pertolongan pada yang bukan Tuhan. Seperti bangsa Israel yang mencari pertolongan ke Mesir, ke Firaun, itu bicara soal jangan mengandalkan posisi atau koneksi atau kenalan atau kepandaian atau kekayaan kita. Mereka mengandalkan Firaun, mereka mengandalkan Mesir, itu lambang dunia. Ya, untuk menolong mereka. Pertanyaannya buat kita adalah sore hari ini, siapakah atau apakah yang menjadi tempat sandaran Anda? Apakah kekayaanmu yang membuatmu merasa aman? Kepandaianmu, koneksimu, posisimu.
jabatanmu? Apakah itu yang membuat Anda merasa aman? Atau bahkan mungkin kalau dalam pelayanan, bahkan pelayananmu. Mungkin. Apakah itu membuatmu merasa aman? Jangan-jangan ada banyak orang yang ke gereja tapi tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan beribadah atau melayani hanya untuk merasa dirinya lebih baik. Nah, padahal mungkin masih ada dosa-dosa yang masih dipertahankan. Oleh karena itu Bapak Ibu, siapakah atau apakah yang menjadi sandaran dalam hidupmu? Kita perlu uji diri kita sendiri. Ketika ada persoalan, ketika ada masalah, siapa sih yang terlintas dalam benak Anda? Yang segera terlintas dalam benak Anda? Apakah itu Tuhan? Apakah orang? Atau siapa? Ya. Nah, saya ingat peristiwa Siklak ketika Daud dan pasukannya itu mau perang tapi gak jadi kan disuruh pulang oleh Raja Akis, Raja Filistin itu. Ketika mereka pulang, mereka mendapati di mana tempat di mana mereka tinggal di Siklak itu ternyata istri-istri mereka, anak-anak mereka, semua harta kekayaan mereka sudah dirampas oleh bangsa Amalek yang terkenal barbar, yang terkenal jahat, bangsa yang suka perang memang. Nah, firman Tuhan berkata demikian dalam kitab 1 Samuel 30 ayat 6 sampai 8. Dan Daud sangat terjepit, dikatakan. Kondisinya adalah Daud sangat terjepit. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Kondisinya adalah Daud sangat terjepit. Ketika Daud sangat terjepit, siapa yang terlintas dalam benaknya? Atau apa, siasat apa yang terlintas dalam benaknya? Demikian juga dalam diri kita mau cek diri kita sendiri. Ketika kondisi kita sangat terjepit. Seperti Daud ini yang hendak dilempari pasukannya dengan batu. Ya, pilihan Daud adalah, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jadi ketika dia sangat terjepit, yang terlintas dalam benaknya segera adalah Tuhan. Betul? Nah, pertanyaan buat kita sekalian adalah ketika kondisi kita sedang dalam kondisi yang tidak mudah, apakah Tuhan terlintas dalam benakmu yang pertama kali? Itu menunjukkan kepada siapa engkau bersandar. Amin Bapak Ibu. Ketika kita menyandarkan hidup kita, mengandalkan Tuhan dalam hidup kita lebih daripada apapun yang kita punya, apapun siapapun yang ada di sekeliling kita. Itu menunjukkan sebetulnya kepada siapa kita bersandar. Saya ulangi, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Tuhan yang jadi nomor satu, tempat dia bersandar. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah. Sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Ingat cerita ini ya Bapak Ibu, hanya mereka, istri mereka dapat diambil kembali, anak-anak mereka juga utuh, harta mereka juga utuh, plus hartanya orang Amalek pun dirampas oleh mereka. Daud, lalu Mazmur pasal 20 ayat 8 berkata demikian. Ini kecenderungan manusia, oleh karena itu kita perlu hati-hati dan waspada. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Kereta, kuda itu lambang kekuatan manusia. Ini yang seharusnya, kalimat berikutnya yang seharusnya menjadi gaya hidup kita. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Amin. Jadikan Tuhan sebagai tempat sandaran kita. Jadikan Tuhan sebagai pribadi yang kita andalkan atau yang kita megahkan. Daud, pemazmur, mengajarkan kita akan hal itu. Ya. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, kecenderungan manusia yang telah jatuh dalam dosa selain yang pertama tadi, melaksanakan rencanaannya sendiri, dia mencari pertolongan kepada yang bukan Tuhan, mencari pertolongan pada atau memiliki hubungan-hubungan yang tidak dorong oleh rohku kata Tuhan. Yang ketiga adalah, kita lihat ayatnya di Yesaya 30 ayat 9 dan 11. Sebab mereka itu suatu bangsa pemberontak, anak-anak yang suka bohong, anak-anak yang enggan mendengar akan pengajaran Tuhan. Kecenderungan manusia adalah
tidak suka akan kebenaran, enggan atau malas atau enggak suka mendengar akan pengajaran Tuhan. Yang mengatakan kepada para tukang tilik, para nabi gitu dan sebagainya, jangan menilik. Dan kepada para pelihat, janganlah lihat bagi kami hal yang benar. Tapi katakanlah kepada kami hal-hal yang manis. Kalau yang kamu lihat, yang kamu mau sampaikan itu menyenangkan buat telingaku, ayo aku mau dengar. Tapi kalau itu teguran, kalau itu hajaran, aku enggak mau. Itu kecenderungan manusia yang telah jatuh dalam dosa. Lihatlah bagi kami hal-hal yang semu. Yang enggak sesungguhnya. Ya. Menyisihlah dari jalan dan ambillah jalan lain. Enggak suka pada kebenaran. Janganlah susahi kami dengan yang Maha Kudus Allah Israel. Bahkan sampai seperti itu Bapak Ibu. Ciri yang ketiga, orang yang telah jatuh dalam dosa adalah tidak suka pada kebenaran. Tidak suka pada pengajaran Tuhan. Tidak suka pada hal yang asli. Lebih suka hal yang semu. Tidak suka hal yang rohani. Lebih suka pada apa yang ingin didengar oleh telinganya. Yang manis di telinga. Manusia cenderung mencari nasihat-nasihat, ajaran-ajaran yang diingini. Betul ya? Yang enak, yang manis, mungkin khotbah-khotbah tertentu yang membuat kita tuh wah, happy dan sebagainya. Mungkin kita dinina-bobokkan oleh mungkin tentang berkat-berkat Tuhan terus dan sebagainya. Meskipun saya tahu Tuhan suka memberkati kita, tidak salah dengan hal itu. Ya, namun seringkali manusia itu tidak terlalu suka dengan apa yang seharusnya didengar. Yang berasal dari Tuhan. Bahkan sebagian merasa bahwa seperti yang Yesaya tadi 30 katakan, merasa disusahkan. Ya, menyingkirlah dari kami. Jangan susahi kami dengan yang Maha Kudus. Sudahlah, kita jangan terlalu rohani lah. Aku tidak terlalu senang dengan hal itu. Nah, Bapak Ibu, 2 Timotius pasal 3 ayat 4 berkata demikian. 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4 berkata, karena akan datang waktunya. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Lihat, sampaikan pada kami hal yang semu, yang manis-manis saja yang enak. Yang dongeng-dongeng itu loh, yang bisa menina-bobokkan kami. Ya. Tapi tidak usahlah ngomong hal yang rohani, yang kebenaran-kebenaran. Bosen atau aduh capek dengarnya. Jangan sampai kita jadi orang yang seperti itu Bapak Ibu. Amin. Kalau perikopnya di 2 Timotius 4 tadi ngomong soal kondisi manusia di akhir zaman. Ternyata bukan hanya di akhir zaman. Dari dulu pun kita biasanya sudah mencatatnya. Kecenderungan manusia seperti itu. Semoga itu bukan Anda dan saya. Pasti bukan Anda dan saya kalau kita mau sungguh-sungguh dalam Tuhan. Amin. Ya, tapi kita perlu berawas-awas. Kita bisa terjebak. Kita bisa sangat mudah terjebak di dalamnya. Karena pun kita manusia yang dikuasai oleh daging. Yang hidup di dalam dunia telah jatuh dalam dosa. Tapi perintahnya apa? Kita akan belajar banyak dari Yesaya pasal 30 ini. Perintahnya Tuhan itu apa buat kita? Kita tahu nih kecenderungan manusia yang telah jatuh dalam dosa 1, 2, 3 tadi. Lalu perintahnya buat kita apa? Lihat ayat yang 15, Yesaya pasal 30 berkata demikian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Kamu enggak mau. Kamu menolak perintah itu. Nah berarti perintah Tuhan adalah yang pertama dari ayat ini. Bertobat dan tinggal diam. Apa sih maksudnya bertobat dan tinggal diam? Dalam Alkitab versi terjemahan yang lain dikatakan tinggal diam itu artinya. Hentikan upaya-upaya konyol Anda untuk menyelamatkan diri sendiri. Diterjemahkan demikian. Bertobatlah dan tinggal diam. Bertobat maksudnya apa? Kalau ada hal-hal yang tadi salah yang kita lakukan mungkin di poin 1, 2, 3 kita melakukannya. Atau dalam merencanakan atau dalam sebuah hubungan kita ada sebuah hubungan yang salah yang bukan oleh dorongan Tuhan. Tidak dalam kebenaran. Yang perlu Anda lakukan adalah bertobat. Berbalik dari cara hidup yang salah. Bertobat itu artinya bertobat ya berbalik dari cara hidup yang salah. Termasuk hidup yang mengandalkan kekuatan sendiri.
termasuk di dalamnya. Lu tinggal diam maksudnya apa? Ya, tidak mudah bagi manusia, apalagi dalam keadaan terdesak untuk disuruh tinggal diam, betul ya? Manusia selalu berusaha untuk mencari jalan keluar. Manusia berusaha untuk menolong dirinya sendiri. Manusia selalu cari alternatif yang bisa nolong dirinya sendiri. Contohnya kelihatan di Alkitab. Ketika anak perjanjian itu tidak kunjung datang. Hikmat dunia main di sini. Sarah berkata pada Abram, hampiri budakku Hagar. Supaya kau punya keturunan. Ingat itu Bapak Ibu? Hikmat dunia. Nah, manusia selalu berusaha cari jalan keluar untuk menolong dirinya sendiri, bahkan menolong Tuhan, tanda petik. Nah, makanya tidak mudah. Mungkin perintah ini kelihatannya sepele ya, tinggal diam. Tapi ketika Anda dalam keadaan terjepit untuk tinggal diam itu tidak mudah loh Bapak Ibu. Anda pasti akan selalu cari jalan keluar. Tinggal diam, mungkin ada orang berkata demikian, tinggal diam, memang tinggal diam bisa bikin utangku lunas sendiri. Ya bukan itu maksudnya Bapak Ibu. Maksudnya adalah ketika kita tinggal diam, kita izinkan Tuhan berbicara, mengevaluasi hidup kita. Kenapa hal ini muncul? Apakah karena kesalahan kita? Apakah kita terlalu gegabah, merencanakan, memutuskan? Apakah kita ini terlalu serakah? Atau ada motivasi-motivasi, ada dosa yang di dalamnya yang perlu diselesaikan? Ketika kita tinggal diam, Tuhan itu mau berbicara untuk bereskan akar masalah. Amin Bapak Ibu. Tuhan mau bereskan akar masalahnya, kenapa? Bukan sekedar menolong supaya hutang melunas. Mudah Bapak Ibu, hutang kita lunas. Wong aspalnya sorga itu dari emas murni kok kata firman Tuhan. Tinggal kerikilnya sorga ditendang sedikit ke bumi, Anda terima lunas semua hutangmu. Ibaratnya seperti itu. Tapi kenapa? Kok Tuhan mau kita membereskan akar masalah kita? Sebab jika akar masalah itu tidak ditanggulangi, tidak dibereskan, percayalah akan muncul masalah yang sama dengan cerita yang berbeda di kemudian hari. Amin. Kalau akarnya tidak ditanggulangi, tidak diberesin dulu. Makanya disuruh untuk bertobat. Tinggal diam. Nanti-nantikan Tuhan, dengarkan. Ya, evaluasi hidup kita. Ya, ketika kita tinggal diam, sebetulnya itu waktu yang baik untuk kita mendownload, menyerap hikmat-hikmat surga. Itu waktu didikan yang baik buat kita. Amin. Lalu yang kedua, perintah Tuhan itu apa? Ayat 15 dan 16. Yesaya 30. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tenang dan percaya itu perintah yang kedua. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan. Kamu mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula kami mau mengendarai kuda tangkas. Bukan sekedar kuda nih, yang tadi kuda, yang ini kuda tangkas, ini lain jenisnya. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Perintah Tuhan yang kedua adalah tenang dan percaya. Nah seringkali kita enggan. Seperti Yesaya 30 mencatat. Tapi kamu enggan, kata firman Tuhan. Merasa ini nasihat yang klise, sudah tenang dan percaya gitu ya. Kuda adalah lambang kekuatan, tenaga. Ya kan kalau mobil kan tenaganya itu diukur dari apa sih? Berapa horsepower, betul ya? Kuda itu melambangkan kekuatan, tenaga, kecepatan. Ya, ini yang dunia terus propagandakan. Yang instan. Bila perlu skip, lewati prosesnya. Nanti berapa banyak anak-anak muda yang berkata, aku pengen lo ngalami financial freedom nanti. Kalau aku sudah lulus umur 30, 35, aku bisa ngalami financial freedom. Bagus sih Bapak Ibu. Ya, tapi banyak lupa hanya dapat hanya dapat cerita-cerita yang seperti itu tapi lupa pada prosesnya. Nanti kan aku bisa jalan-jalan ke sana sini, tetap bangun gereja kok ya, ngasih persembahan dengan financial freedomku dan sebagainya. Tapi mereka lupa ada proses yang harus dijalani. Banyak orang mau skip atau lewati prosesnya.
Kuda itu lambang usaha atau kekuatan yang manusia andalkan. Ada kata kuda, ada kata kuda tangkas. Itu jenis kuda yang berbeda. Ketika percobaan pertama dengan kuda yang kita mau andalkan gagal, kita pakai kuda tangkas yang lebih hebat kita pikir. Kekuatan manusia. Percobaan kedua cari alternatif yang lebih hebat. Lebih parah hasilnya Bapak Ibu. Manusia memang kalau suruh tinggal dan tenang seringkali gak mau. Maunya adalah berusaha. Gak salah, bukan berarti kalau itu ada masalah diam di rumah, santai, tidur, makan di rumah, kan bukan itu maksudnya, itu stres namanya. Ada sesuatu yang memang Anda usahakan, cuma kadang-kadang kita berusaha itu dengan cara-cara yang tidak tepat. Ya tadi, mengandalkan kuda tangkas, lupa, tidak cari Tuhan. Nah Bapak Ibu, kalau disuruh tenang dan percaya, seringkali manusia itu kesulitan. Manusia itu seringkali restless, betul ya? Dalam arti yang negatif, yaitu gelisah. Gak bisa istirahat, gak bisa berhenti mikir gimana ya. Penuh dengan kekhawatiran, akhirnya menyusahkan diri dengan banyak perkara, betul? Kalau Anda ingat cerita ini, atau Anda ingat tentang barusan deskripsi saya tentang restless ini, tokoh di Alkitab di Perjanjian Baru siapa Bapak Ibu? Siapa? Kita lihat Marta, betul ya? Firman Tuhan bilang seperti ini, Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Firman Tuhan mencatat demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, dibelah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menemani dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Gak bisa tenang, gitu. Pokoknya ada aja yang dikerjakan gitu ya. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bukan berarti melayani itu salah. Bahkan di gereja kita nanti bulan Juli, bulan depan ada Servolution yang kedua di tahun ini. Di mana kita akan membuka kesempatan departemen-departemen medis yang ada untuk ayo libatkan diri Anda dalam pelayanan. Kita perlu melayani. Ya, lebih daripada pelayanan perlu kita yang perlu melayani. Sebab kita mengalami banyak hal ketika kita melayani. Ada banyak hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita ketika kita terlibat dalam pelayanan. Sekali lagi bukan berarti pelayanan salah. Ya, bukan berarti pelayanan yang satu lebih holy dibanding pelayanan yang satunya. Oh ya kan, makanya ikut departemenku, duduk diam di bawah kaki Tuhan mendengar suara Tuhan. Ini pelayanan yang benar, pelayanan yang lari-lari itu pelayanan yang salah. Bukan itu maksudnya. Nangkap ya Bapak Ibu ya. Maksudnya adalah Marta itu sibuk melayani tapi melupakan pribadi yang dilayani. Nah hati-hati Bapak Ibu, kita boleh melayani, harus melayani. Tapi jangan sampai kita lupakan pribadi. Alasan kita melayani. Amin. Nah, yang kedua dari perintah Tuhan adalah tenang dan percaya. Lalu yang ketiga, ya, ayat yang ke-20, pasal 30, kitab Yesaya berkata, Yesaya 30, 20, dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu, P-nya huruf besar, itu bicara soal Tuhan, itu bicara soal Roh Kudus. Namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Perintah yang ketiga adalah supaya kita tidak terjebak atau supaya kita keluar dari kecenderungan manusia yang telah jatuh dalam dosa 1, 2, 3 yang tadi saya jelaskan di awal. Perintah yang ketiga adalah izinkan Tuhan menuntun hidupmu. Ya, izinkan Tuhan menuntun hidupmu, sekalipun butuh proses. Ketika Tuhan menuntun hidupmu mungkin tidak langsung hutangmu lunas, tidak langsung masalah selesai, tidak langsung rumah tangga langsung harmonis. Butuh yang namanya proses, ya. Tidak selalu kemudian finansialmu beres, ya. Dikatakan bahkan walaupun Tuhan memberikan kamu roti dan air serba sedikit, kadang Tuhan izinkan
musim yang seperti ini, roti dan air serba sedikit. Tapi cukup, pas, gak kurang, gak berlebihan. Pas, malah mungkin sedikit memang. Tapi kok dipastikan bahwa gak sampai mati. Ya, dipastikan bahwa firman Tuhan bilang, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa yang tidak melampaui kekuatanmu. Amin. Dan Tuhan akan memberikan jalan keluar kepadamu. Kadang-kadang Tuhan izinkan roti dan air serba sedikit. Gak apa-apa. Terus minta Tuhan menuntun hidupmu. Terus ikuti prosesnya, jangan lewati, jangan menyerah dan jangan give up. Merasa Tuhan kok gini-gini terus, aduh cari yang lain aja. Gak, ikuti tuntunannya. Percayalah bahwa seperti fungsi atau tugas Roh Kudus adalah dia akan menuntunmu pada jalan-jalan kebenaran. Dia sedang membawamu ke sana. Amin. Ikuti tuntunannya, izinkan Tuhan menuntun hidupmu. Lalu yang keempat, perintah Tuhan itu apa? Kita lihat Yesaya 30 ayat yang ke-22. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapisi dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Nah Bapak Ibu, perintah yang berikutnya, yang terakhir yang saya catat dari Yesaya pasal 30 ini adalah hiduplah dalam kekudusan. Bertindaklah tegas terhadap dosa. Jangan kompromikan kebenaran. Ya. Dikatakan menganggap najis, membuangnya sambil berkata keluar dengan nada seru. Itu bicara tentang hidup dalam kekudusan, bertindak tegas terhadap dosa. Jangan kompromikan kebenaran, jangan terus tinggal berlama-lama dalam dosa. Segeralah bertobat, tolak hikmat dunia yang salah atau hikmat dari nafsu manusia bahkan dari setan-setan. Pilih yang kita dengar, pilih yang kita perhatikan. Tegas, hidup dalam kekudusan. Amin. Termasuk apabila ada hubungan-hubungan yang salah. Yang bukan dalam konteks suami istri ya Bapak Ibu, bukan dalam konteks pernikahan. Kalau ada di antara jemaat yang sedemikian, tegas terhadap dosa, bereskan, putuskan. Amin. Walaupun itu mungkin tidak mudah buat dagingmu, engkau perlu mungkin mencari konselor di gereja ini, engkau perlu mencari pemimpin rohani, engkau perlu mencari CGL-mu, coachmu dan sebagainya, TL-mu untuk bimbing aku mau keluar dari situasi ini. Hidup dalam kekudusan. Ya. Jadi ada 4 perintah Tuhan yaitu bertobat dan tinggal diam, ya. Lalu tenang dan percaya. Yang ketiga, izinkan Tuhan menuntun hidupmu. Yang keempat, hiduplah dalam kekudusan. Ketika kita lakukan ini, maka janji-janji Tuhan adalah sebagai berikut Bapak Ibu. Ini yang terakhir. Yesaya 30 ayat 18 sampai 24. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem. Engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Dia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Janji-janji Tuhan yang pertama dari 2 ayat 18-19 ini adalah ngomong soal keselamatan. Ngomong soal pertolongan Tuhan akan datang dalam hidupmu. Tuhan itu menanti saatnya. Tuhan tuh pengen menolongmu dan Dia siap menolongmu. Dia punya kekuatan, Dia punya segala kuasa di sorga dan di bumi untuk menolong kita. Tapi Tuhan menunggu waktu yang tepat. Katanya ya Bapak Ibu, katanya tim SAR atau Search and Rescue, kalau menolong orang yang tenggelam atau apa tuh penjaga pantai gitu mau menolong orang yang tenggelam, akan lebih mudah kalau orang itu nyerah tidak meronta-ronta, betul ya? Lebih mudah untuk dibawa ke daratan. Nah, Tuhan itu sedang menanti-nantikan saatnya. Dia hendak menunjukkan kasih-Nya padamu. Dia pengen banget, Dia pengen menolongmu. Cuma tunggu, kamu mau nyerah enggak? Kalau kamu nyerah lebih mudah ditolong. Nangkep ya Bapak Ibu ya? Kurang lebih itu gambarannya. Lalu janji Tuhan berikutnya di ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-20. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit. Namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tapi matamu akan terus melihat Dia dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Jadi janji Tuhan buat kita adalah Tuhan tidak akan menyembunyikan diri. Seolah-olah mungkin Anda merasa, mana kok Tuhan tidak nolong.
Tuhan tidak akan menyembunyikan diri. Dia akan kasih tuntunannya. Dia akan kasih arahannya kepada kita. Kita suruh menganan atau kita disuruh mengiri dalam hikmat-hikmatnya. Dia akan menuntun kita, dia akan menolong kita. Ya, seperti yang pemazmur katakan di Mazmur 23. Ia menuntun aku ke air yang tenang. Ia membawa aku ke rumput, ia membaringkan aku ke rumput yang hijau. Sekalipun aku dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkatmu itu menyertai aku. Ya, lalu Mazmur 23 juga mencatat, ia menuntun aku di jalan yang benar. Amin. Bukankah itu berkat terbesar ketika Tuhan menuntun kita? Lebih daripada semua persoalan kita teratasi adalah ketika pengajarmu, penuntun hidupmu itu menuntun hidupmu, mengarahkanmu. Percayalah engkau dituntun pada jalan-jalan kebenaran itu. Ya, dan yang berikutnya, engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang diseluruh dengan perak atau yang dilapisi dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar dan sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap. Yang sudah ditampi dan diayak. Bapak Ibu, bahkan bukannya Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati usahamu. Dikatakan bahwa ternak-ternak pun ini dapat makanan yang mewah, yang layak, yang sudah diayak, campuran yang enak. Ternak aja diperhatikan makanannya, apalagi hidupmu. Itulah janji Tuhan ketika kita lakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Amin. 2 ayat yang terakhir, setelah itu nanti kita akan menyembah Tuhan sama-sama. Yeremia 10 ayat 23 berkata demikian Bapak Ibu. Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Biar kita menyadari hal ini setiap hari, bahwa kita ini tidak berkuasa membuat keputusan dengan hikmat dunia atau hikmat manusia kita perlu mengandalkan Tuhan. Sebab apa? Mazmur 37 ayat 23 sampai 24 berkata demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Pastikan kita hidup dalam kebenaran. Melakukan perintahnya tadi. Ya, maka dikatakan Tuhan itu akan menetapkan langkah-langkah kita. Kadangkala kita gagal. Kadangkala mungkin kita gagal dalam membuat keputusan. Namun selama kita kembali pada Tuhan. Bertobat sungguh-sungguh. Tidak dibiarkan kita sampai tergeletak kok. Tuhan siap menopang kita. Tuhan menjagai kita. Amin. Masih ada 7 bulan kurang lebih yang akan kita lalui ke depan di tahun mimpi dan penglihatan. Mari kita mau alami Tuhan lebih lagi. Mari kita mau izinkan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kehidupan kita. Kita akan melihat apa yang belum pernah kita lihat, yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah bahkan muncul di hati kita. Tuhan sediakan buat kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya minta teman-teman bersih bisa naik ke atas. Dan saya ingatkan kita untuk menutup firman Tuhan ini, mari sadari bahwa betapa diri kita seringkali mudah untuk mengabaikan kehadiran Tuhan atau Roh Kudus dalam hidup kita. Adalah salah satu pekerjaannya. Baca Roh Kudus adalah menuntun kita pada kebenaran. Kadang kita baru sadar bahwa kita memerlukan Dia ketika kita sedang dalam masalah. Betul ya Bapak Ibu? Kadang-kadang kita tuh gak ingat Dia. Kita baru ingat Dia ketika kita ada dalam masalah. Suatu hari saya pernah bermimpi, waktu itu ini sudah lama yang lalu. Saya pernah mimpi itu ada burung merpati warna putih gitu ya, itu lambang Roh Kudus. Saya tahu itu diberikan kepada saya. Tapi saya simpan merpati itu di kamar, di lemari baju saya. Saya tutup. Udah di mimpi itu saya lihat, ketika saya dalam masalah, saya baru buka pintunya, lemari itu dan saya keluarkan merpatinya. Itu gambaran saya waktu itu. Itu gambaran kebanyakan kita. Seringkali kita gak sadar bahwa Dia tuh ada bersama dengan kita. Tapi kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Kita baru sadari bahwa Dia ada. Atau kita baru minta tolong ketika kita dalam masalah. Kenapa enggak? Kita libatkan Dia dalam setiap hari kehidupan kita untuk menuntun kita. Amin. Jangan lupakan Tuhan. Nah seringkali kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri sebetulnya
kita sedang menganggap Tuhan itu gak sanggup atau gak mampu. Jangan pernah lakukan hal itu lagi. Amin. Ya, saya minta teman-teman nyanyikan lagu ini. Ini lagu lama Bapak Ibu. Yang belum bisa gak apa-apa. Ikuti saja. I have made you too small in my eyes. Oh Lord, forgive me. I have believed in a lie that you were unable to help me. But now, oh Lord, I see my wrong. Heal my heart and show yourself strong. And in my eyes and with my song, oh Lord, be magnified. Oh Lord, be magnified. I have leaned on the wisdom of man. Oh Lord, forgive me. And I have responded today instead of your light and your mercy. But now, oh Lord, I see my wrong in my heart and show yourself strong. And in my eyes and with my soul, oh Lord, be magnified. Oh Lord, be magnified. Be magnified. Oh Lord, you are highly exalted, and there is nothing you can't do. Oh Lord, my eyes are on you. Be magnified. Oh Lord, be magnified. Be magnified. Oh Lord, you are highly exalted, and there is nothing you can do. Oh Lord, my eyes are on you. Be magnified. Oh Lord, be magnified. Pujian syukur bagimu, kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu,
Tapi lagu tadi katakan, seringkali kita menganggap dia itu kecil. Makanya kita sering melupakan dia dalam hidup kita. Menyisilah dari jalan kami Tuhan, jangan susahi kami dengan yang Maha Kudus. Maukah malam hari ini, mulai malam hari ini, biar Tuhan tuh makin besar dalam hidup kita. Bukan keakuan atau kedagingan kita. Amin. Be magnified, oh Lord. Be magnified. Bersyukur buat kehadirannya dalam hidup kita. Haleluya. Boleh kita nyanyikan lagu yang tadi sekali lagi, Be Magnified, oh Lord, refrainnya aja. Magnified, oh Lord. Mari kita angkat tangan kita, katakan. You are highly exalted, and there is nothing you can't do. Oh Lord, my eyes are on you. Be magnified. Oh Lord, be magnified. Be magnified, oh Lord. Be magnified, oh Lord. You are highly and there is nothing you can do. Oh Lord, my eyes are on you. Be magnified. Oh Lord, be magnified. Pejamkan mata Anda sebentar. Bagi Anda sedang dalam situasi seperti Daud yang sangat terjepit. Mungkin Anda sedang dalam musim kehidupan yang Anda nggak tahu lagi mau harus berbuat apa. Tapi kalau Anda percaya pada Tuhan malam hari ini, angkat tanganmu sekali lagi boleh. Be magnified, oh Lord, kita nyanyikan lagu ini dengan lembut. Be magnified. Magnified, oh Lord. Yes, Lord. You are highly exalted. Amen. And there is nothing you can't do. Oh Lord, my eyes are on you. Be magnified. Oh Lord, be magnified. Be magnified, oh Lord. Be magnified, oh Lord. Kami percaya Tuhan. You are highly exalted. Kami percaya Engkau Allah yang besar. And there is nothing. Tidak ada yang mustahil Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Oh Lord, my eyes. Biar mata kami memandangmu lebih daripada persoalan hidup kami sendiri. Haleluya. Oh Lord, be magnified. Oh, be magnified. Be magnified. Oh Lord, you are highly exalted, and there is nothing you can do. Oh Lord, my eyes are on you. Be magnified. Oh Lord, angkat hatimu. You are highly exalted. Amen. And there is
kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami sedang berkata, Engkau besar, Engkau besar, Engkau ajaib, Engkau dahsyat. Tidak ada sesuatu pun yang tidak bisa Engkau lakukan Tuhan. Engkau ahlinya menolong, Engkau ahlinya membuat mujizat. Biar mata kami terus memandang-Mu, bukan memandang persoalan kami sendiri. Supaya kami bisa melihat Tuhan itu jauh lebih besar dibanding semua persoalan kami. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang kami dengar pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus.